warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Malia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori dan praktek konseling behavioristik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran behavioristik. Aliran behavioristik atau behaviorisme memiliki tokoh penggagas psikologi behaviorisme, di mana diantaranya ada Ivan Pavlov, ada John B. Watson, ada B.F. Skinner, dan ada Albert Bandura. Aliran behavioristik yang saya akan jelaskan di sini yaitu classical conditioning dari J.B. Watson. Biografi singkatnya, J.B. Watson memiliki nama asli John Broadus Watson, lahir pada 9 Januari 1878 dekat Greenville, California Selatan, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 25 September 1958 di New York. Watson merupakan seorang psikolog Amerika yang mengkodifikasi dan mempublikasikan behaviorisme, pendekatan psikologi yang dalam pandangannya terbatas pada studi eksperimental objektif tentang hubungan antara peristiwa lingkungan dan perilaku manusia. Watson menerima gelar PhD dalam psikologi dari University of Chicago pada tahun 1903, di mana ia kemudian mengajar. Dan pada tahun 1908, ia menjadi profesor psikolog di Universitas Johns Hopkins dan segera mendirikan laboratorium untuk penelitian di bidang psikologi komparatif atau hewan. Karya besar yang pertama Watson buat yaitu ada Behavior and Introduction to Comparative Psychology yang diterbitkan pada tahun 1914. Di dalamnya, Watson berargumen dengan tegas untuk penggunaan subjek hewan dalam studi psikologis dan menggambarkan naluri sebagai serangkaian refleks yang diaktifkan oleh hereditas. Pada tahun 1918, Watson mendalami bidang studi bayi yang relatif belum dijelajahi. Dalam salah satu eksperimen klasik yang merupakan salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah psikologi, yakni mengkodifikasi ketakutan akan tikus putih pada benda berbulu lainnya pada The Little Albert, yaitu seorang anak yatim piatu berusia 11 bulan. Ide eksperimen John B. Watson muncul berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, salah satu psikolog yang paling terkemuka dalam sejarah penemuan classical conditioning. Dalam teori Pavlov mengungkapkan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Berdasarkan penelitian Pavlov, Watson mencari jawaban atas pertanyaan, apakah ketakutan merupakan sebuah reaksi yang muncul perlahan ataukah hanya sebuah naluri. John Watson dan asistennya kemudian mulai mengamati anak-anak di tempat penitipan anak di rumah sakit Johns Hopkins. Dengan beberapa syarat dan kondisi yang diamati, Watson memilih subjek penelitiannya yang dinamakan dengan The Little Albert. Eksperimen The Little Albert bermula dari ibu sang bayi yang merupakan orang miskin, sehingga mengizinkan anaknya dijadikan eksperimen dengan imbalan sejumlah uang. Kemudian, eksperimen yang dilakukan pada Little Albert dikenalkan terhadap beberapa benda dan objek seperti tikus, kelinci, mainan yang berbulu, kertas yang terbakar, dan topeng. Dan tentunya semua benda tersebut pertama kali dilihat oleh Little Albert. Tujuan dikenalkannya benda tersebut adalah untuk melihat bagaimana refleks dari Little Albert terhadap benda-benda tersebut. Dan hasilnya, Little Albert hanya tersenyum
pada semua benda yang dilihatnya. Kelanjutan eksperimen. Little Albert dibawa ke sebuah ruangan kosong yang hanya terdapat matras di ruangan itu. Little Albert dibiarkan sendirian, kemudian dibawa masuk sebuah tikus putih ke dalam ruangan itu. Little Albert yang masih polos tidak menunjukkan ketakutan terhadap tikus putih tersebut, justru malah tertawa dan bermain dengan objek. Pada tahap selanjutnya, Little Albert dimasukkan kembali ke dalam ruangan dengan tikus, namun dengan kondisi yang berbeda. Little Albert dipaparkan dengan suara pukulan palu pada sebuah meja besi. Merasa asing dengan suara yang diberikan, Little Albert menjadi takut dan terus mulai menangis. Setelah beberapa saat, suasana kembali normal, tidak ada paparan suara palu. Little Albert melanjutkan bermain dengan tikus. Setiap mulai menyentuh tikus, kembali suara palu dibunyikan. Keadaan ini dilakukan terus-menerus, sehingga akhirnya Little Albert merasa takut untuk menyentuh tikus. Kegiatan itu selalu diulang-ulang selama beberapa hari. Hasilnya, Little Albert merasa takut dan tertekan setiap kali melihat benda berbulu, terutama berwarna putih. Merasa tidak cukup puas dengan hasil eksperimen, Watson dan asistennya mencoba masuk ke dalam ruangan dengan menggunakan topeng dan kostum berbulu untuk melihat respon dari Little Albert. Dan ternyata, Little Albert tetap merasakan ketakutan, sama seperti saat melihat benda berbulu dan berwarna putih. Ketakutan Little Albert sudah tertanam di memorinya. Meskipun eksperimen Watson ini dianggap berhasil untuk membuktikan classical conditioning, semua orang setuju bahwa ini adalah eksperimen jahat, tidak etis, dan paling tidak manusiawi dalam sejarah. Satu hal yang pasti, meskipun classical conditioning terbukti, namun percobaan ini membuat trauma pada Little Albert. Ia merasa tidak nyaman ketika ditinggal sendirian. Setelah melakukan eksperimen, Watson tidak pernah mencoba untuk terapi pada pemulihan Little Albert dan justru meninggalkan rumah sakit tempat Little Albert dititipkan. Percobaan ini memicu banyak reaksi negatif di kalangan masyarakat umum dan juga para psikolog. Nasib tragis menimpa Little Albert, yang nama sebenarnya adalah Douglas Merritt, yang berubah menjadi seorang anak dengan gangguan kepribadian dan fobia terhadap objek yang berwarna putih. Pandangan utama John B. Watson. 1. Psikologi mempelajari stimulus dan respon. 2. Tidak mempercayai unsur hereditary atau keturunan sebagai penentu perilaku. 3. Dalam kerangka mind body, pandangan Watson sederhana saja. 4. Sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. 5. Secara bertahap, Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlim, hanya memilih anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan akhirnya ditolak sama sekali, kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. 6. Sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. 7. Pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. 8. Proses thinking dan speech terkait erat. 9. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya.